Gimana sih kondisi saat ini kalian dalam melakukan pembelajaran ataupun media pembelajaran yang kalian gunakan efektif nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tuh nggak efektif karena kalau belajar di rumah tuh banyak gangguan. Selamat datang di channel Educeria Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu lagi spesial dari teman-teman pelajar, membahas tentang kondisi saat ini, terus mereka dalam melakukan pembelajaran gimana, terus media pembelajaran mereka gunakan apa, cara mengatur waktu mereka belajar gimana, akan kita upas semuanya di konten kali ini. Oke, langsung aja kita kenalan dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Mereka-mereka ini dari SMA yang ada di Magelang. Ya, nama saya Sarano Afika, saya kelas 11 IPA. Saya dari SMA Mutual Kota Magelang. Oke, perkenalkan nama saya Vera Deviana. Saya dari kelas 11 IPA. Saya dari SMA Mutual Kota Magelang. Nah, ini kalian ini sekelas ya? Iya. Sekelas ya memang ya, sudah sekelas, punya prestasi juga mereka ya. Nah, gimana sih kondisi saat ini kalian dalam melakukan pembelajaran ataupun media pembelajaran yang kalian gunakan efektif nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tuh nggak efektif karena kalau belajar di rumah tuh banyak gangguan kayak dari HP, sering rebahan malah nggak belajar gitu, sering nonton film. Ya, kamu perubahan ya ente. Iya, itu jadinya kurang efektif. Tapi enaknya kalau di rumah tuh tenang. Jadi kalau ada pelajaran tuh cepat masuk gitu. Oh, malah cepat masuk Iya, kalau saya gitu ya. Nah, kalau dari Vera sendiri gimana? Kalau dari saya lebih nyaman belajar di sekolah. Karena saya tipikal orangnya tuh mudah nyerap pelajaran tuh kalau dijelasin terlebih dahulu gitu. Oh, langsung interaktif sama gurunya ya. Terus kan kalau di sekolah banyak teman jadi nggak bosen. Oh gitu ya, maksudnya jadi untuk menangkap ininya kan tetap pasti kurang sih, karena tidak ada interaksi interaktif gitu loh sama gurunya, nggak ada jelasin. Nah, referensimu gimana? Ambil dari buku atau memang dikasih sama gurunya sih? Kan dikasih soal dari guru. Nah, terus nanti kalau nggak paham cari di internet kayak gitu. Kan di YouTube tuh sering ada pembahasan. Nah, biasanya aku lihat dari situ. Ada kesulitan nggak sih selama mengakses ini? Maksudnya dari pembelajarannya secara online? Saya sendiri sih merasa kesulitan karena daerah saya kan daerah pegunungan gitu. Ya, susah jaringan mungkin. Sinyal, Terus. jadi ya kesulitan, lebih suka di sekolah aja. Oh gitu. Jadi kalau pas jelek jaringannya gitu gimana tuh? Kamu harus turun ke bawah dulu gitu atau gimana? Biasanya sering ke mana ya, ke ladang kemana yang ada. Wih, sebegitu perjuangannya loh dia untuk belajar di sekolah dong. Mengikuti loh itu. Media yang kalian gunakan apa? Maksudnya WhatsApp group atau ada media-media lain dalam pembelajaran? Kelas online gitu dari WhatsApp. Lebih seringnya WhatsApp. WhatsApp ya. Maksudnya nggak pakai media-media lain gitu ya? Ya, jadi awam ya pakainya. kalau WhatsApp kan berarti dia cuma dikasih ini loh, apa namanya, materi terus langsung kasih soal. Nggak mungkin dong dia mau nerangin situ gimana? Oh, voice note? Video Atau itu biasanya video Iya, ya? video. Oh gitu, video ya? Tapi nggak semuanya guru ngasih materi juga, tiba-tiba langsung kasih soal aja, kita nanti belajar sendiri. Oh gitu Nah, ya. ya gurunya ya. Ya enak, gurunya enak. Guru kesulitan juga loh. jangan ambil enaknya aja. Mereka itu harus mengikuti. Mereka itu kayak dipaksa untuk melompat. Kamu itu harus online. Gimana caranya nanti ini ke depan? Yang nggak bisa online, jadi harus bisa online dong. Ya iya. Maksudnya yang nggak tahu teknologi atau apa gitu, maksudnya gimana yang nggak bisa akses teknologi, Ya kan. Google gitu kan Nah, harus guru-guru jadi. kan mohon maaf ya, kan masih banyak yang sepuh-sepuh tuh. Bahkan diakses kan itu pasti cukup kesulitan juga. Susah. Nah, otomatis kan kalian gimana tuh? Ada kan guru-guru kayak gitu kan, maksudnya yang sudah sepuh untuk mengakses gitu ya. Tinggal 1 tahun pensiun. Nah, apa pembagian waktu kalian belajar di rumah gimana? Maksudnya kan pagi itu biasanya sekolah, terus kesehariannya kalian? Jadi kalau
pagi itu sering dikasih soal kan, kita ngerjain, nanti dapat deadline, misalnya kumpulin sampai jam 3. Nah nanti kita kumpulin. Nah kalau udah biasanya kalau aku habis selesai ngerjain soal dari guru, ngerjain soal-soal sendiri gitu, kayak apa ya aku pengenin, aku belajarin kayak gitu. Terus nanti kalau udah sore gitu kan biasanya terus nanti istirahat sampai malam udah nggak belajar lagi. Main. Males main. Main aja ya. Tapi Bisa. itu setiap hari ya? Setiap hari? Enggak, Senin sampai Jumat ya? Enggak, Sabtu. Oh, Sabtu. Oh, memang normalnya sampai Sabtu ya. Gitu. Nah, enak itu maksudnya kan pasti ada pelajar-pelajar yang absennya gimana sih modelnya? Online langsung di chat di grup gitu? Google Form. Jadi, mereka sebetulnya bisa sebetulnya cukup bisa dimanipulasi loh untuk oleh pelajar. Yes. Mereka tinggal absen doang, terus nanti nunggu tugas. Contohnya? Hah? Contohnya ya saya. Karena kan saya mengalami itu juga. Nah, saya kan kondisi sekarang lagi kuliah juga. Otomatis kan saya juga cukup merasakan lah bagaimana kesulitan. Terus kita juga untuk interaktif ke dosen juga agak sulit juga. Gitu. Apalagi yang kalau mahasiswa gitu kan bimbingan susah kan. Benar gitu. Nah, si Vika dan Vera ini dia itu cukup berprestasi di sekolahnya. Jadi kalau si Vika ini dia berprestasi di non akademik. Nah, kalau si Vera ini lebih ke akademik. Nah, mungkin prestasi apa saja sih yang sudah kamu raih selama ini? Jadi saya pernah juara umum 1 Popda Panahan Kota Magelang. Terus keren. Juara 3 Panahan lomba Olimpiket. Terus juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat Kota Magelang. Terus juara 3 Tapak Suci Yogyakarta. Wah, bahaya nih laki-laki dipanah ini. Awas tuh, gimana ini? Kalau Vera gimana? Saya sendiri pernah juara 3 LCC. Oh, pernah juga. LCC competition. Oh ya, terus Kota Kabupaten Magelang. Terus juara 3 Olimpiket cabang matematika tingkat nasional. Matematika, wah sering suka hitung-hitungan. Yang penting jangan hitung-hitungan ya sama doinya. Iya dong. Nah, di masa pandemi ini kan otomatis kelatihannya kalian kan pasti susah, terbatas gitu. Nah, gimana nih? Apalagi kalau panahan tuh harusnya latihan tuh intensif. Intensif gimana tuh? Tiap hari. Kalau misalnya nggak latihan tiap hari itu udah beda lagi. Nah, karena ada corona ini jadi saya sendiri lah agak takut gitu. Besoknya kalau misalnya udah masuk terus belum siap kan nggak latihan. Iya, otomatis kan canggung lagi, skill kan otomatis menurun. Mending manahin corona aja gimana? Nah, manahin tuh biar hilang gitu. Nah, kalau mungkin yang dari Vera sendiri kan dia akademik, maksudnya mungkin nggak terlalu, iya kan dia tetap bisa ambil referensi di ini kan. Teman-teman kalian ada yang senasib juga tak? Karena aku yakin pelajar-pelajar di Indonesia ini pasti banyak yang pertama susah mengakses, mungkin ada yang kuotanya nggak punya, bahkan mungkin ada HP yang nggak punya. Ada dengar-dengar cerita nggak dari teman-teman kalian gimana? Kalau saya sendiri kan sering nggak punya paketan. Nah, itu susahnya, apalagi kalau mau absen itu kan online. Nah, jadi biasanya suka tipsnya. Ada batas waktu nggak sih? Ada sampai jam 1 absennya. Iya. Bawa sekolahnya dikodein gitu loh, beliin kuota, bisa lah dari pemerintah gitu loh. Ya mungkin ya dicarikan solusi lah gimana supaya pembelajaran itu stabil, setara. Tapi kan ada nih yang kuota 30 giga itu. Nah, ente mau promo di sini? Ini bukan konten promo. Enggak, tapi itu buat kelas online khusus apa gitu buat pelajar. Gitu. Tapi ada batas waktunya, cuma kurang tahu sih. Emang lu tahu pandemi sampai kapan? Enggak. Ya iya kan kita nggak ngerti nih pandemi sampai kapan toh. Berlalu kan. Nah, kalau untuk apa ya namanya program-program dari sekolah sendiri ada nggak sih yang maksudnya lebih ke ayo yuk kita bantuin korban-korban yang apa namanya terdampak pandemi, kegiatan-kegiatan sekolah nggak ada ya? Belum ya. Jadi memang murni kegiatan belum ya. Jadi murni memang masih sebatas kegiatan belajar mengajar secara online gitu ya. Fokus ke pendidikan dulu kan. Iya. Sosialnya ya mungkin ke depan. Iya benar.
Nah, mungkin ini si Vika, aku cukup tertarik dengan tadi Olimpiade-mu itu. Nah, otomatis kan ini pasti ada tips-tipsnya juga nih. Kok kamu bisa sampai seberhasil itu untuk meraih itu gimana tuh ceritanya? Atau passionmu atau awalnya gimana sih? Kenapa kamu seneng banget dengan disuruh orang panah? tua atau apa gitu? Jadi awal mula tahu dulu panahan itu tuh dari SMP. Aku sama temen aku tuh lagi baca-baca Madin. Nah tiba-tiba ada pengumuman seleksi panahan buat lomba di Bandung. Itu belum pernah nyoba Belum, panahan. aku cuma wah itu kayaknya bagus tuh. Seru ya. Terus aku bilang sama temenku, yaudah yuk ikut aja. Mungkin itu tuh jadi kesempatan kita gitu kan, nggak tahu. Akhirnya ikut seleksi. Terus tuh nggak ada kabar sama sekali sampai akhirnya pengambilan rapot. Orang tua ngasih aku ada surat. Nah itu suratnya tuh suruh mewakilin ke Sekolah. Bandung sama temanku itu juga sama 2 teman lainnya. Nah dari situ aku mulai kenal panahan, latihan lebih mendalami lah. Nah akhirnya suka, terus ya dilanjutin aja gitu sampai sekarang. Berarti ada temennya juga yang panahan? Iya ada. Iya banyak. Mungkin ada beberapa yang ikut seleksi gitu kali ya. Iya. Nah, Itu latihan di sini di mana ya? Di Sporapar. Di Sporapar. Kamu mau sediain tuh? Peluang tuh. Sediain lahan tuh panah. Panahan. Oh iya. Nah kalau Vera sendiri, maksudnya sekarang metode berlatihmu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain juga. Oh kamu seneng hitung-hitungan, aku jujur males banget hitung-hitungan. Asik, matematika tuh Wah asik. Asik. Gimana tuh? Awalnya suka matematika tuh dari SD. Karena lihat angka tuh seneng aja gitu loh. Terus Lihat angka apa duit? Itu angka, itu duit berupa angka itu. Beda, angka sama duit beda. Ya kan duit ada angkanya. Kalau Ya udah. udah. Gimana? Ya, terus selama aku sekolah dari SD sampai SMA tuh guru matematikanya enak gitu loh. Enak apa ini? Asik Asik saya jajan. mudeng gitu. Oh, Jadi iya suka. memang sih karena kan beberapa guru ya. guru kan ada juga yang kadang kesulitan untuk transfer ilmunya gitu loh. Terus aku orangnya tuh suka kepoan gitu loh, misalnya materi tingkat atasnya tuh gimana, jadi sering pinjam buku ke kelas gitu, terus tak pelajarin sedikit-sedikit gitu biasanya. Maksudnya berarti kamu lebih ke pembelajaran otodidak sendiri ya? Iya, Maksudnya bukan melalui les atau apa enggak ya? Lebih belajar sendiri gitu ya? Wah, patut ditiru nih. Maksudnya buat teman-teman yang suka berhitung-hitungan juga toh, ya mungkin bisa lebih banyak mencari referensi di Google kah atau mungkin Sekarang tuh bergaul. banyak sih. Banyak apa? Ya, maksudnya tuh banyak yang suka matematika lah. Oh gitu. Matematika itu asik ya, mutlak soalnya nih. Nilainya ya. Nilainya itu mutlak. Kalau aku matematikan kamu gimana? Gimana tuh? Nah, pandemi ini juga kan pasti memberikan jarak antara kalian dengan teman-teman kalian tuh. Nah, bosan banget tuh, Pak. Sama teman-teman sekolah. Bosan banget. Kangen. Bosan banget tuh. Nggak pernah ngumpul. Paling gibahnya paling di WA. Ya iya kan? Iya, grup. Ya iya paling itu seputar-seputar itu. Keluhanmu gimana tuh, maksudnya apa sih yang kalian lakukan, terus gimana tuh lebih tepatnya? Interaksi sama teman-teman kalian tuh lebih ke, kan ini online ya. Mungkin ya WA ya. Nggak seru tuh jadinya gitu loh. Pak telepon. Jarang ya? Ya jarang lah pasti kalau untuk kayak gitu ya. Kalau sama teman biasanya gimana? Kan sering buat grup itu loh, buat video TikTok. Jadi Oh iya, nice kita. Aku pernah tuh. Kamu tiktokers ya juga. Diajak teman kali. Enggak, itu adalah salah satu hiburan paling menarik. Itu adalah salah satu penghilang stres. Ketika kita lakukan TikTok kan kita ya olahraga juga kan gitu. Olahraga seneng-seneng gitu kan. Apa tuh TikToknya? TikTok online gitu. Iya. Ya online. Juga Bruce Brush challenge. Brush challenge. Kita kemarin mau bikin apa itu? Kita mau buat apa sih? Fighting apa gitu, attack fighting. gitu loh, yang kayak Ya kayak brush gitu kan. gitu modelnya. Kalian bikin gitu juga. Bikin apa? Diginiin. Beginian banget ya. Kan itu loh, maksudnya kan
kadang ada juga orang tua yang kayak sebel banget gitu loh. Kemarin tuh ada beberapa kasus juga kan yang tiktokers gitu. Kalian orang tua nggak marah? Enggak, Seneng. sering lihat aku main TikTok. Jangan sampai ikutan juga gitu. Malah seneng musiknya. Oh gitu. Seneng. Jadi solusi paling tepat ya untuk sosialisasi ya lebih gitu ya, maksudnya TikTok lebih ke ya. TikTok ya untuk menjaga inilah pertemanan gitu ya. Jadi grup aktif ya. Pastilah. Emang kamu enggak? Pasti kamu juga kan? Aktif. Ya, Tapi iya. ya. Apa? Kamu kayaknya kebanyakan gibahan deh. Lebih banyak gibahan deh. Enggak pernah. Bulan puasa. Bulan puasa. Ini kalian puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Puasa ya? Udah berapa nih bolong-bolongan itu puasa-puasaan? Puasa ya, alhamdulillah. Puasa. Mas Jeffrey puasa? Puasa. Nanti bukanya jam 6. Salah. Jam berapa tuh sini? Bukanya maghrib. Ya maghrib. Ya benar kan? Sahurnya jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 lah. Kalau bukanya jam? Apa? Ya bukannya maghrib katanya. Oh iya. Gitu. Nah, kalau untuk Ramadan ini kan kalian tadi sudah belajar apa ditingkatin nggak ibadah-ibadahnya gitu, maksudnya lebih ke Kan lebih longgar waktunya. longgar di rumah. waktunya Iya. gitu ya, karena aku juga kan merasa kayaknya ini waktu yang tepat mumpung kita bekerja dari rumah terus Masa? iya bekerja dari rumah lebih banyak peluang ya kita Ibadah. mendekatkan lah Iya. ini dan kita banyak berdoa tuh semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Amin loh. Nah, saran atau bukan saran sih, harapannya kalian untuk teman-teman di luar sana yang terkena mungkin dampak atau keluarga-keluarga di sana yang mungkin terkena dampak COVID ini biar mereka tetap semangat belajar gimana? Harapannya kalian? Atau harapannya lah, atau saran atau kritik atau apa gitu? Atau kalian mau sampaikan pembelajaran lebih ada solusi lagi ya, yang lebih interaktif gitu, gimana? Harapan saya sih semoga pandemi corona ini cepat berakhir. Ya, amin. Kami khususnya Pelajar. saya sebagai pelajar udah rindu dengan sekolah. Iyalah pasti ya. Terus Semoga semua orang cepat dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya virus corona. amin. Nah, Sarah gimana? Tetap ini peraturan dari pemerintah itu tetap dijalankan. Betul. Mana-mana selalu Betul. pakai masker. Kita harus percaya sama pemerintah. Iya. Kita harus percaya. Pemerintah punya jalannya sih. Ya, pokoknya ikutin aja. Karena itu terbaik buat kita gitu loh. Karena Dan kan segera ini tuh berakhir. betul. Karena kan pemerintah juga pasti sudah berupaya semaksimal mungkin pusing kan mereka. untuk menentukan kebijakan-kebijakan supaya kaum muda atau penerus generasi muda ini tetap bisa berpendidikan yang layak seperti itulah. Oke, sekian konten kita kali ini. Tetap dukung konten-konten kita ya. Jangan lupa di subscribe, Di like, kalau misal konten ini kita bermanfaat, jangan lupa di share ya. share ke Oke. teman-teman kalian. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.